لصاحب الحول شيخنا والمرو أسباب الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ala inna awliya'allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل العلماء ورثة الأنبياء وقال أيضا يشفع يوم القيامة ثلاث الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء أو كما قال وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para alim ulama, guru-guru agama, tutup masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah haul, syekhuna Guru Asban Ibn Asamman rahimahumullah wa anakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita mengembalikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa berhadir bersama di rumah Shahibul Haul ini dalam rangka kita bersama peringati haul Syekhuna Tuan Guru Asban Ibn Asamman. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat keberkahan daripada Shahibul Haul. Amin ya Allah. Salawat salam semoga tercurah terlimpah kehariban junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat serta sahabat pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian izinkan ulun membacakan riwayat hidup beliau. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam sabda Nabi "Inda zikril awliya'i tanzilur rahmat", ketika dibaca riwayat hidup wali-walinya Allah, di situ Allah menurunkan rahmatnya baik kepada yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Beliau Shahibul Haul dilahirkan di desa Amawang. Ayah beliau bernama Samman dan ibu beliau bernama Jariyah. Masa kecil beliau hidup di lingkungan keluarga yang sederhana dan taat beragama. Orang tua beliau hanyalah seorang petani. Masa kecil beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu agama. Menginjak masa remaja, beliau melanjutkan ke pondok pesantren Darussalam Martapura. Saat pondok di sana, beliau jarang pulang ke kandangan, dikarenakan beliau tidak mempunyai uang untuk pulang, dan beliau hanya makan ubi atau bumbili saat beliau mondok, dikarenakan tidak mempunyai uang untuk beli beras dan ikan. Namun beliau tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Beliau selalu sabar menjalaninya. Ayah beliau meninggal pada hari Selasa sekitar jam 4 sore tanggal 26 Sya'ban pada tahun 1393 Hijriah dan dimakamkan di Amawang dekat rumah beliau. Sedangkan ibunda beliau Jariyah meninggal pada malam Senin
sekitar jam 12 tanggal 21 Syawal 1393 Hijriah, 9 bulan setelah ayah beliau meninggal. Beliau sahibul haul, seorang ulama bermazhab Syafi'i dan golongan ahlu sunnah wal jamaah. Beliau sangat tawadhu dan pendiam. Semasa hidup beliau diisi hanya dengan mengajar di rumah beliau dan di rumah-rumah tetangga beliau. Perawakan beliau kurus dan tinggi semampai. Kalau berjalan beliau selalu menunduk, tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri, sebagaimana baginda Rasulullah SAW. Karena diriwayatkan Nabi berjalan pun demikian, tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Apabila ada orang memanggil Rasulullah, beliau berhenti dan beliau berpaling dengan seluruh badan beliau. Berarti beliau ini takhalluk bi akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para kekasih-kekasihnya Allah, mereka tidak diangkat menjadi kekasih Allah kecuali mereka itu sempurna mutabaahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wali-wali Allah yang lainnya. Beliau juga diberi Allah ujian, yakni banyak yang tidak suka dengan beliau dan banyak yang memusuhi beliau. Namun beliau selalu sabar menghadapinya, tidak pernah ada rasa dendam sedikit pun dengan orang-orang yang memusuhi beliau. Mudah-mudahan kita kaum mengetahui dari beliau. Amin ya Allah. Karena sudah sunnatullah, awdanan nasi alal alim ahluh wa jiranuh. Tidak sunni. Bahkan kadang-kadang orang yang dekat, jiran-jiran sendiri, itulah orang yang abna. Orang yang bahasa kitanya Allah itu yang paling terkayanya tidak berhajat. Biasanya orang-orang jauh yang dekat, orang dekat kadang-kadang menjauh. Itu sudah sunnatullah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, beliau orang Mekah. Karena dimusuhi di Mekah sehingga beliau diperintah hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Itu sudah sunnatullah dan pada sunni sampai akhir zaman. Dari rumah beliau mengajar ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu lainnya. Banyak murid-murid beliau yang datang dari daerah Kota Pandangan dan sekitarnya. Kemungkinan hari ini banyak murid-murid beliau yang hadir. Alhamdulillah, termasuk ini sahabat yang murid sini juga. Alhamdulillah, ulun bulik di Martapura, sempat juga mengaji lewat di sini. Ya beberapa tahun lah, karena itu meninggal. Alhamdulillah untuk 3 buting kitab rasanya lengkap tadinya. Ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Aturannya jadi nikahnya karena belajar ini. Karena yang belum baca itu kitabnya menggaji semua, menggaji fikih, menggaji tasawuf. Ini kitab pemula belajar lawan Hifayatul Muqtadi ya. Tapi bagus saja Pak, bisa ya. Belajar ini kalau hendak melajari pulang aja. Dan alhamdulillah waktu itu ulun membawa kitab menggaji fikih. Ulun membawa ada bisa belajar di pondok. Sini mau juga kitab sini. Nah, ini agak nikah. Jadi ulun ada jadi bisa gitu kan. Ayo bawa. Jadi bulan misi kita kan 2 buting, ampun bulan seorang hadiah di beliau. Apa maksudnya Allah? Ternyata dia pemurah gitu. Yang juga dibikin kitab murid juga. Jadi mana-mana mengajari, mana-mana menjungi kitabnya, itulah akhlak kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajar fikih, mengajar fikih, tauhid tasawuf,
dan ilmu-ilmu lainnya. Banyak murid-murid beliau yang datang dari daerah kota Kandangan dan sekitarnya. Beliau mendidik murid beliau dengan lembut namun keras. Lembut namun keras. Dalam artian murid tersebut harus dapat memahami dan mengerti apa yang beliau ajarkan. Kalau belum paham, beliau tidak akan melanjutkan pelajaran ke bab berikutnya. Kecuali murid beliau memahami, baru beliau lanjutkan pelajaran ke bab yang selanjutnya. Beliau berkata, ilmu itu kada banyak pakulihnya, tapi pakainya dahulu yang penting. Biar banyak, kamu kada paham, sia-sia juga belajar. Mami kata-kata sebentar. Dikutip di sini lah. Jadi kada perlu banyak, yang penting paham, yang penting pakai. Dan kita tahu lama-lama. Amin. Jadi ini kita kehilangan dulu lah. Banyak dulu. Bila ada masalah ngali-ngali jawabannya, bukannya ke sini, ke Sungai Kalang, ke Pahampangan. Habis. Bila datang ke sini masalah apa aja, pasti terjawab. Ngalih-ngalih itu pasti ada jawabannya. Artinya menunjukkan beliau memang mengajar banyak. Ulun ingat pertanyaan ulun 2 butik. Ini bukan dari ulun, karena dari masalah yang ada di kampung. Lapornya ulun dapat menjawab. Ini jadi ilmu ulun kita. Ini peninggalan sidin, jawaban sidin. Di kampung, jadi daerah ulun situ ada perumahan 10 burungan warisan siapa yang sanakan. Tanpa sepengetahuan yang lain-lain, yang sanak paling tua menjual 10 burungan yang mau mainin adik bayar anak bertanam ujar nang monokare ini sudah putus kare. Nah, siapa menjual? Kata hitam. Kayak apa nih? Kayak pengasalnya lah. Jadi yang sanak tua menjual tanah warisan kada sepengetahuan adik-adik. Betapun ulun bertahu jawabannya bingung nih. Bawa ke sini. Ujar sidin langsung jual belinya itu sekadar berapa bagian yang kakak. Beratnya jawabannya. Misalnya orang itu ada 3 gading, nang kakak paling tua lelakian, nah ading babinian misalnya berdua, maka itu dibagi lelakian 5 burungan, nang ading itu 2 burungan seorang. Berarti nang sah jual belinya dengan 5 burungan saja. Nang 5 burungan itu ada sah jual belinya. Wah, ini nggak kayak jawaban ini dulu. Nah itu jadi pelajaran. Nomor 2. Belum aku nih belum masih di masalah-masalah di kampung. Boleh orang kisah. Karena ini kan kisah sidin alim ya. Gue ada pulang masalah. Bapak di situ. Orang itu masih baik lagi bini. Nang bini ini balaki pulang. Daripada mau pangulu nang hanyar nih sudah ampian. Nah, maka nang laki itu udah marah sama nang. Jadi lebihnya ini bisa orang pun. Jadi hendak lawan laki yang hanya. Nikahnya jauh pada daerah luar Kalimantan Selatan, jauh. Walinya di mulinya juga di badainya, sudah ampian. Kalau dengan nikah, kakak adik, siapa yang nikah? Ayo kita malam nikah, ya orang lagi nikah berkumpul. Hujan yang lagi di kampung, kok ada mana-mana? Yo, ya kan ya? Dilihat apa? Itu terus-terusan. Ya apa solusinya? Ujar sidin. Nang laki tahu bininya kawin lawan laki yang lain pada baru ditalak, maka amun menyatakan nang laki itu karena juga dosanya.
karena tahu. Jadi nang laki kalau pada anak terlibat dosa bini nang kawin lawan yang lain, jadi jangan dianggapin ambil habis kau kawin. Ada urusan kedua, ternyata nang laki itu masih bermasalah. Dia tahu. Jadi supaya jangan karena dosanya nang laki Mujasidin almarhum Sayyidul Haul, nang laki wajib menalak, wajib talak baidah, suruh kawin basah. Ada apa nih? Nah itu. Kita lah punya lagi. Tapi kalau nikah merasa pulang ini, tapi selesai sudah punya lagi. Ini kan jawaban sini. Berarti sini orang memang ada. Itu hanya nomor aja kisahnya yang dari diam-diam dan itu. Jadi tadi yang sampai hilangan kita bilang karena ada ulama suruh ummati. Biar Nabi kita ulama lampu bagi umatku. Meninggalnya ulama seperti fajarnya lampu. Bilanya ada sedih ulama meninggal dunia, man lam yahzan bi mautil alim bahwa munafik. Orang alim meninggal pada sedih itu orang termasuk munafik. Untung ini menjadi belajar apa nih? Ini bab wa amma binek macam kita hadis. Kalau orang alim biasa kita belajar orang alim dulu suka sa'atan di majlisil alim lam tamussu qalaman wala taktubu harfan itu khairun min ikri alfi raqabatin. Duduk di majlis orang alim 1 jam saja pada menyentuh kolam, pada menulis 1 huruf itu lebih baik daripada pahala memerdekakan 1000 orang budak sahaya. Itu orang alim nang umum. Kalau orang alimnya nang wali lagi-lagi sekadar memacahin taluk. Kalau sebiji sekadar memerah susu sekali itu lebih baik daripada ibadah sunnah seumur hidup. Ini pernah beliau ucapkan waktu pulang belajaran. Ikam jadi ngomong belajar apa? Karena ujar ini guru sekompol menyambat nang di kandangannya bertiga. Guru Jordan, aku, dan guru Habib. Aku dapat ada murid aku bisa apa nih yang dia. Nah, turunnya belum paham makanya. Ya sudah dalam basing aja. Nah jadi ya, oke nasinya. Dikira guru lain. Adapun guru-guru beliau di Martapura 1 Tuan Guru Syahram di Pasayangan, 2 Guru Haji Ramli di Karaton, 3 Guru Haji Soleh di Pasayangan, Alim Syekh Tuan Guru Seman Mulia. Nah ini yang lacak dikisahkan saja Guru Seman Mulia. Ini beliau meninggal dunia di waktu sembahyang sujud rakaat pertama, sujud pertama. Guru Padang. Basidin ini di Sekumpul. Amarina Abah Guru Sekumpul. Ini adalah perguruan sidin di antaranya. Napapan, ya, yang ini di kampung. Itu Pak. Kampungnya ini enggak aja. Majer kalau bila tidak bisa di sini enggak boleh tapi perguruan. Napapan, masalahnya kisah aja lah ini hikayat menceritakan. Nah, pegawai di kampung mencatat bahwa menjadi majalah. Napa kitab nang dibaca? Ikam dulu ya. Di mana belajar? Bersama mulia itu kan di masjid yang di GTS. Belum belajar di wadah Tuan Guru Haji Kiai Muhammad Ruslan Akli. Ngajar. Wow. Kalau payah. Karena sidin ini kan mengaji sesudah di Martapura, pulang balik ke negara, pulang balik 10 tahun. Sedangkan orang para rumah dari 6 tahun. Nah, guru sini diantaranya Guru Husin Kadri. Nah, ini yang mengarang Sajidah Dunia. Oh, sampai ketemu ya. Ketemu, Guru Husin Kadri. Masya Allah.
Kemudian Guru Sidin Tuan Guru Saman Jalil Kamu Melayu. Ini Guru Sidin bisa kumpul. Kemudian untuk 7 Guru Salman Pakwan. Nih, saya bilang terus nih. Pakwan itu mana? Pakwan Martapura. Martapura. Kalau ada salah, dia Guru kumpul Guru Salman ini kurang daerah kamu nih. Melayu kakak kesayangan sini. Sidin ini anak meninggal dunia berzikir diiringi orang bacaan la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi nong menghadapi ini berzikir bacaan orang mutakhir la ilaha illallah. Ini berdarah hingga itu Sidin sampai berzikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sampai anak meninggal dunia mengajak orang sama-sama berzikir. Ini Guru sama kuat kalau ini. Kemudian Guru Anam Syarani Arif. Nah ini meninggal dunia ketika membaca hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dalam hadis-hadis ini dibaca Sidin. Siapa yang Nabi akhir umurnya la ilaha illallah masuk surga innalillah. Sidin ahli hadis muhaddis. Sesuai ujian Nabi kita ya mutul mar'u ala ma asha alaih. Seseorang pun meninggal dunia tergantung apa yang dia ikutnya. Kemudian guru beliau Tuan Guru Salim Ma'ruf kubur Sidin ini di mana? Nah ini abahnya Guru Bupati nggak tahu siapa, Guru Halil. Jadi Guru Halil kita kalau Martapura turun jembatan kedua belok kanan terus ada kubah di sebelah kanan. Kubah ini sudah mau dihatapi, ada bahatap. Nah, kalau yang mencari di mana kubur Sidin? Kalau Guru Husain Qadir tadi di Tunggulirang. Kemudian Guru Sidin Tuan Guru Haji Abdul Qadir, Guru Abdul Qadir. Nah kemungkinan ini Guru Qadir ini guru Tuhan lah. Guru Abdul Qadir Hasan ini turun jembatan belok kiri ke tangga, nah itu ada kubah. Tuan Guru Abdul Qadir Hasan ini doanya Guru Muas yang masih hidup, yang datang ada Guru Qadir semalam. Nah itu minta Sidin Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan. Kemudian nomor 11 ini bukan di Martapura, ini di Nanggara. Adalah Guru Sidin Guru Ruslan Akli Negara, belajar ilmu tasawuf Sidin. Guru Ruslan Akli ini bahari disuruh kurang jadi dinyol di sana menyembali sakit di sekalinya kada mau tades di untali orang minyak bintang lah atau minyak kaldu kan orang di orang minum sakit kada mau tades oleh Mujahidin ini sapi anak dimakan kan anak ada apa? Karena ada namanya otinya. Akhirnya dising-sing Sidin pegelangan tangan digantar Sidin pegelangan paket mulunya. Nah lawan masih ada paket, tapi jadi timbul ke sungai. Kenapa? Karena menyembelih lawan pegelangan pada saat harus menyembelih dengan bandenan kaca. Nah, jadi rata-rata perguruan Sidin ini orang enam sahibul karamah berarti orang-orang alim lagi wali-walinya Allah. Itulah beberapa guru beliau yang dapat Al-Fakir sebutkan menjadi penyusun. Sedikit lagi. Beliau belajar kepada Guru Ruslan Akli Negara lebih kurang selama 10 tahun, pulang pergi ke negara dari kandangan dan menamatkan beberapa kitab, diantaranya Amal Ma'rifah, Durrun Nafis, ini Durrun Nafis, Al-Hikam, nah, 3 macam dan hikam ini tidak tamat dikarenakan Guru Ruslan Akli meninggal dunia. Dari Guru Ruslan Akli beliau mendapat ijazah beberapa buah kitab, diantaranya Mujarrabat. Mujarrabat khususan baca aja tahulah Syamsul Ma'arif nih wapak Mujarrabat Aida Rabbil Kabir dan beberapa kitab. Dilengkap dalam belajar ilmu fikihnya, tauhid, tasawufnya sampai belajar wapak belajar. Jadi sembarangan wapak itu ada kitabnya juga Guru Sofia. Alhamdulillah di rumah itu ada menyimpan masjid Camati kan, Camati ini Camati
Alhamdulillah. Wafakan beliau dari Kulon. Enak di rumah, tunggu rumah. Adapun dengan Syekh Muhammad Nur Tangkisong, nah ini wali juga. Adapun dengan Syekh Muhammad Nur Tangkisong, beliau pernah minta kuliah ilmu batin sewaktu beliau berziarah dengan murid-murid beliau ke kubur Syekh Ibrahim ayah daripada Syekh Muhammad Nur Tangkisong. Nabian lamunnya tulak ke Tangkisong ke pantai itu saya mau berziarah, soalnya terliwatin. Tapi yang bagusnya itu berliwat dulu. Nah, jadi belum ziarah dapat dua nih. Kalau Guru Muhammad Nur ini sebelum pantai Tangkisong, Gunung Makmur. Abah Sidin, Gunung Makmur lah. Nah, Abah Sidin, Syekh Ibrahim ini di sebelah pantai sedikit, terus oke. Jadi kita berlalu dulu, buka pertama terus. Lalu ini memang pantai Mandia, terus kita ada buka sana. Dan kita jarak ke buka sana, jangan membulik anak Sidin, adatnya. Membulik kalau nggak pantai mana? Menukar 2 kali. Alhamdulillah kami waktu jarak ke Guru Muhammad Nur, karena bukan guru santri itu patuh anak Sidin, nah makanan di situ. Jadi kan gampang nih guru Sidin ini nih wali juga nih. Sidin ini ketemuan Nabi Khidir di batu nong di tengah itu. Ya ada orang masih di Pangisan lah. Maaf lah. Kita bilangnya kata kisong biasanya ditawarinya kalau top aja. Kalau top tuh mengelilingi batu nong di tengah. Nah di situ pertemuan beliaunya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir ini laut lah. Tapi bisa juga tapi enggak. Termasuk almarhum ini didatangi Nabi Khidir di rumah ini. Beliau pernah bercerita waktu pelajaran, jadi Nabi Khidir datang. Kada bejak di tanah di sini, beliau Pak. Kayak helikopter di sini. Nah, betis di atas nang kayak tarabang tuh nah. Tiap bagian aku Khidir aja. Bila orang berdapat Nabi Khidir itu berarti kekasihnya Allah. Nah, para mulai kira-kira berapa sedikit lah. Semasa hidupnya Gulaspan sedang berziarah, kemudian kita mau menologi ziarah, karena kita ziarah sama makam itu minimal yang kita dapat dosa kita diampuni, selebihnya bisa dapat makam orang yang sahibul mazur yang ziarah. Tergantung. Puja Sidin di Kubah Datul Nuraya itu orangnya ada kesandar jadi pengunjung kesandar orangnya. Jadi jangan ragu-ragu lah ziarah Datul Nuraya itu ada kawan atau orangnya. Kita pakai elon melihat saja. Di antaranya Sohibul Awal melihat. Ulun pernah ragu-ragu lo Datul Nuraya itu berhubung jurun apa panjangan gubuk ada semua orangnya kan dapat. Kemudian kayak sedikit meremehkan ini ulun lagi dulu. Awalnya langsung miris ban motor, mirisnya pas di simpangan Datul Nuraya itu. Jadi jangan dikira lah. Caranya jadi ada orangnya. Jadi bujur ulun Datuk Lampaian Bang. Kalau ini pemandir. Datuk Lampaian Bang dulu jualan. Ada orangnya. Bujur Saiful Awal almarhum Datuk Lampaian ada kelihatan orangnya di situ. Tarang luar biasa. Jadi ada kelihatan. Apa itu Kak? Jadi berarti itu maksudnya cuma kita sama mau sholat meminta bacaannya sulit melihat nah saya bisa melihat tuh apa tapi biar bacaannya dapat nih dia orang itu orang yang datang sih ya saya kira sholat mengambilnya nang datang dia orangnya cocok. Allah. Jadi beliau suka ziarah, bahkan makam wali-wali yang ada di Kalimantan sudah pernah beliau ziarahi, kemana-mana diziarahi sini, baik sendirian maupun dengan murid-murid beliau, termasuk sini yang katanya Jawa. Dan setiap Jumat, ba'da sholat Jumat, beliau ziarah ke makam Datuk Haji Bakri di Wasah, pada bisa lihat. Yakni datuk dari beliau sendiri, dari Sohib Tamusyah, Sohib Karim,
Nah, selalu beliau laksanakan setiap Jumat. Mungkin ini pada Tuhan itu lah. Iya. Ini para Oh, ini. Ini. Pada Tuhan sudah. Jadi sahabat Jumat menjadi pada Tuhan. Beliau meninggal dunia pada hari Jumat. Meninggal Jumat sebetulnya aja kan sudah cukup kalau dia. Ya Allah, siapa yang meninggal malam Jumat, siang Jumat aman daripada fitnah kubur sebetulnya kan. Apalagi yang meninggalnya hari Muharram. 2 tahun udah tahu sih nari Luar mana. biasa. Agar ini. Tahu. Kalau ada salah di antara muridnya ada kisah nurun, bilanya guru sekumpul meninggal aja, aku pada Iya, lulus lagi. iya, iya. Ada. Tapi kalau nurun lah, Iya. lawan yang lain. Ya Pak. Iya, ada tahu bisa. Hari Jumat gini bagi saya Oh, juga. Hasmi dari ulum misalnya. Oh ya, pas guru sekumpul meninggal, apa guru ucap kata, bilanya sekumpul meninggal, aku pada lulus lagi aja. Lawan rasanya sih kisah. Waktu sebelum meninggal, aku tak mimpi guruku ya, guru urusan apa ya. Kami duduk di dalam kubur, kuburnya luas, bukan di dalam kubur. Makanya sini bapak sangka bukan kubur luas ya. Luas ya. Sesuai di dalam sabilan tadi luas juga. Iya, iya. Nah kita ini kan kipet, ngalung-ngalung menolak. Sebenarnya bagus luas gitu. Beliau meninggal dunia karena akan sakit dalam beberapa minggu. Kabar beliau meninggal sangat cepat sehingga pada hari itu seluruh murid-murid beliau, keluarga tetangga berdatangan ke rumah beliau. Jalan menuju rumah beliau dipenuhi oleh banyaknya manusia. Jenazah beliau disolatkan pada Jumat di Masjid Kuba dan dimakamkan di dekat rumah beliau sesuai dengan wasiat beliau. Sebelum meninggal beliau sempat menulis kitab tentang mengenal diri dan ditulis beliau sendiri. Dan meninggalkan beberapa amalan-amalan untuk murid-murid dan keluarga beliau. Namun sayang, kitab tulisan beliau tersebut tidak beliau berikan untuk umum dan hanya untuk keluarga dan murid-murid beliau saja. Sampai saat ini pun makam beliau masih banyak diziarahi baik dari keluarga murid-murid beliau dan juga masyarakat Kota Kandangan. Pada khususnya beliau meninggalkan 1 orang istri dan 11 orang anak. Yang pertama Romlah, kedua Ahmad Syiri, Kabsiyah, Raudah, Ahmad Syahini, Sayyidina Sa'adat, Mazhur, Luqmanul Hakim, Tilim Suni, dan Arbia. Itulah anak beliau sebanyak 11 orang. Beliau Sahibul Haul kini sudah tiada lagi di samping kita. Semoga dengan berkat kita membaca sedikit anak beliau ini dapat menambah cita-cita kepada beliau dan kepada baginda Rasulullah SAW, dan amal ibadah beliau sama saya itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang membaca dapat berkumpul bersama beliau nantinya bersama Rasulullah bersama Sahibul Haul. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.